Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Umi Fatihah kelas A8. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah MSI yang diampu oleh Bapak Dosen Haji Afif Husain LCMA, yaitu tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan Islam. Sumber daya perempuan merupakan sumber daya manusia, potensial dan strategis untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, sumber daya perempuan perlu dikembangkan. Kalau potensi perempuan tidak diberdayakan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka bangsa dan negara akan mengalami kelambaan dan kemunduran. Namun, keterlibatan perempuan dalam segala lapangan kehidupan dan pekerjaan di luar rumah masih banyak mendapat tantangan, baik dengan dalih agama dari golongan konservatif maupun budaya. Menurut golongan konservatif dan budaya, perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik dan melayani suami, tidak boleh mempunyai aktivitas di luar rumah karena hal tersebut dalam tugas laki-laki. Padahal sejak 15 abad yang lampau, agama Islam telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada perbedaan, maka hal tersebut adalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajaran dalam Al-Quran dan hadis, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas lain, melainkan mereka saling melengkapi dan bahu-membahu. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka saya akan mengupayakan bagaimana kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan Islam, yaitu 1. Dari segi pengabdian. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang menjadi ukuran untuk memuliakan atau merendahkan derajat mereka hanyalah pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa aqabila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Yang kedua, yaitu dari segi status kejadian. Al-Quran menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dalam derajat yang sama, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama, dan daripadanya Allah telah menciptakan pasangan, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Yang ketiga, yaitu dari segi pendapat godaan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa godaan dan rayuan iblis berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana halnya Adam dan Hawa diperotasikan dari surga yang disebutkan dalam Al-Quran, dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 20. Fawas wasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wufiya anhuma min sawatihima wa qala manahuma rabbukuma an hadhihi syajarati inna an taquna malakaini aw taquna minal khalidin. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup, dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Ayat di atas disebutkan dalam bentuk manusia
musanna menunjukkan dua orang, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan berbentuk mufrad tunggal. Kalaupun ada kalimat berbentuk mufrad dalam masalah tertentu, tetapi kalimat itu justru menunjukkan kepada laki-laki Adam sebagai pemimpin terhadap istrinya. Yang keempat yaitu dari segi kemanusiaan. Sebelum kedatangan Islam, sebagian bangsa Arab hidup-hidup bayi perempuan karena alasan takut miskin atau tercemar namanya. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Wa idza bisyara ahaduhum bil ansa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawar minal qawmi min su'im ma bisyara bihi ayyamsikuhu ala hunin ayyadashuhu fit turabil asama yahkumun. Dan apabila seorang kami mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam merah padamlah wajahnya dan ia sangat bersedih, marah. Ia menyembuhkan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya itu. Apakah ia memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau menguburkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Yang kelima yaitu dari segi pemilikan dan pengurusan harta. Al-Quran menghapuskan semua tradisi yang berlakuan atas perempuan berupa pelarangan atau pembatasan hak untuk membelanjakan harta yang mereka miliki dan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Al-Quran menetapkan hak memiliki dan pembelanjaan atas harta bagi kaum laki-laki sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'dil rijali nasibum mimma iktasabu walin nisa nasibum mimma iktasabu wams'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Yang keenam yaitu dari segi warisan. Al-Quran memberikan hak waris kepada laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 7. Ar-rijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun bima qalla minhu aw kathura nasibam maqrudu. Bagi laki-laki ada hak harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyaknya menurut bagian yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu dari segi persamaan hukum atau perceraian. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 38 tentang perzinaan, dalam surat An-Nur ayat 2 tentang olok-olok, dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tentang pergaulan suami istri, dalam surah Al-Baqarah ayat 187 tentang menahan pandangan, dalam surat Al-31 yaitu tidak sempat diuraikan satu persatu tidak bisa saya uraikan satu persatu. Yang kedelapan yaitu dari segi mendapatkan pekerjaan. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam memberi gambaran bahwa Islam membenarkan kaum perempuan aktif dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain. Nazaruddin Umar berpendapat bahwa ayat di atas mengisyaratkan konsep keadilan dan kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir, tidak mesti didominasi oleh salah satu jenis kelamin saja. Dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran jelas terlihat bahwa dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya isu gender yang berdampak merugikan perempuan. Islam bahkan menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat, mempunyai derajat, harkat dan martabat yang sama dan setara dengan laki-laki. Adapun yang menjadi hal penting adalah bagaimana kaum perempuan itu diberdayakan, ditingkatkan kualitasnya agar tidak menjadi korban akibat kelemahan dan rendahnya pendidikan yang dimilikinya.
Perempuan dengan kodratnya yang dianugerahkan oleh Allah dengan berbagai keistimewaan dan kemuliaan seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Terkadang disamakan dengan tugas memasak, mencuci, mendidik anak dan tinggal di rumah. Keempat kodrat tersebut sering dijadikan alasan untuk meredaksi berbagai peran perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat. Sementara kodrat itu sendiri sudah dianggap sebagai pemberi dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah konsep gender, keadilan dan kesetaraan gender dalam ajaran Islam masih sering ditemukan pemahaman dan sikap umat maupun para tokoh agama yang bias gender. Pemahaman agama yang bias gender itu berawal dari pemahaman yang keliru dan didasari oleh penafsiran yang kurang komparatif. Terjadinya pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang tampaknya berkesan bias gender yang disebabkan yaitu bias dalam struktur bahasa Arab. Dua, yaitu bias dalam kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab yang sering dijadikan pegangan dalam mengartikan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Terbitan Departemen Agama banyak artinya yang dapat dikategorikan bias gender. Misalnya kata iman, khalifah, usadzakar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bias dalam metode tafsir dengan metode tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran dengan menganalisis secara kronologis sesuai urutan yang terdapat dalam Mushaf Utsmani atau biasa disebut metodologi tajzi'i. Selain itu ada metode penafsiran secara tematik yang menurut Umar Shihab sebagai tafsir yang menetapkan suatu topik tertentu. Yang keempat yaitu bias penafsiran Al-Quran oleh riwayat Israiliyat. Penafsiran ini berdasarkan cerita-cerita yang bersumber dari agama Samawi sebelum Islam, seperti agama Yahudi, Nasrani. Cerita ini muncul dalam kitab-kitab Syarh Al-Hadis. Saudari Anderson dan Mosher memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki, maka program pemberdayaan perempuan itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, dipergunakan pendekatan gender yang kemudian dikenal dengan Gender and Development. GAD, suatu paradigma baru yang mengemukakan pada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya. Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam senantiasa memberikan perlindungan hak yang sama bagi laki dan perempuan tanpa ada diskriminasi pada jenis kelamin tertentu. Sebab yang membedakan seorang di hadapan Allah hanyalah iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam realitas kehidupan manusia tidak dapat dipungkiri bahwa secara konsep dapat dipahami secara baik, tetapi mengaktualisasikan dari pemahaman konsep tersebut yang tidak selalu berjalan dengan baik. Demikianlah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.